Oke, selamat malam pemirsa dari Seven, Risun di six, Brage, Kabupaten Tantaraja. Malam ini kita di rumah duka almarhum Yunus Turing Kalemben atau Bapak Nofrah di Risun, Burake, Tantaraja ini. Saat ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan keluarga atau kebaktian pertama petik. Saat ini masih persiapan untuk memasuki kebaktian pemirsa. Nak beresin nanti jaringan sih. Kita gitu jam dahulu ini kita coba skip dulu yang lain yang ada di atas rumah ini. Malam itu, wah, sabar aku minta. Halo. Oh, halo, oi. Berarti masih di kamar dah? Ah, siang dah. Oh, bisa di. Posisi masih di atas rumah di dalam kamar ini. Nanti akan ada posisi masuk untuk masukkan jenazah ke dalam peti. Jadi sebelumnya akan dilaksanakan dulu kebaktian penghiburan. Oh, apa? Halo.
belum kerekam kita. Iya, tahu. Iya, licin. Urusan sedih hujan tuh, sedih. Emang kau dah. Lem toh, lem. Rizky Parewang, selamat malam Rizky, selamat malam dari Tanah Toraja. Di mana di Buraki? Lari. Iya, sangat lari-lari terus. Ini kecuali kalau autosolisasi, maka bertahan. Di Buraki ini dokter Elis semua nih. Di Makali ini bosku, di Tanah Toraja. Tidak terlalu bagus ini, ada putus-putus.
bisa gini kok kan? Bisa gitu. Oh. Oke, oke. Ya. Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama diberkati Tuhan. Shalom. Yang saya hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Buisun. Yang saya hormati Bapak Ibu Penatua Diaken di Jemaat Buisun. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pemerintah setempat. Yang saya hormati ambe-ambe tondok. Yang saya hormati kita semua yang hadir pada saat ini. Susunan acara ibadah penghiburan bersama dengan keluarga almarhum Bapak Yunus Toding atau Bapak Nopra. Yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung dan yang akan memimpin ibadah penghiburan pada saat ini yaitu Majelis Gereja Toraja Jemaat Buisun. Kepada yang akan memandu kita dalam ibadah penghiburan ini kami beri kesempatan. Mama Nopra dan segenap keluarga yang mengalami duka cita, kita percaya bahwa kehidupan ini adalah di dalam tangan Tuhan, dan kehilangan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita bukanlah sebuah perkara yang mudah, bahkan meninggalkan duka yang begitu mendalam karena harus berpisah dengan mereka. Namun sekalipun kematian memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, maka dengan iman kita meyakini bahwa kita tidak akan terpisah dari kasih Allah. Dengan penuh pengharapan kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan penghiburan. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penerus, yang memungkinkan berdiri. Mari kita berdiri. Yesus
Sidang penghiburan yang dikasih dalam Kristus, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan dulu. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mohon kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami kembali berkumpul di tempat ini, di rumah duka cita, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain melalui kebaktian penghiburan pada saat ini. Saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu, demikian pula bagi anak-anak Tuhan, kami semua yang telah siap sedia mendengarkan firman. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh, agar firman-Mu ini dapat kami baca, dapat kami renungkan, dan akan membawa kekuatan bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga di tempat. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua tidak siap sedia mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Tempat Perlindungan yang Kekal. Doa Musa Abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami tertidur. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu,
kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, dan lebih berbahagia ketika kita senantiasa merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, bacaan kita pada saat ini adalah salah satu bacaan dalam gereja Toraja pada hari Minggu yang lalu. Ya. Tentu masih kita ingat beberapa saat yang lalu di mana dunia ini dilanda oleh pandemi atau dikatakan COVID-19. Dan ini adalah mortalitas, menghadirkan perenungan tentang singkatnya hidup manusia, sehingga banyak orang yang menggambarkan tentang bagaimana itu singkatnya hidup manusia. Sehingga ada yang mengatakan hidup manusia bagaikan mimpi, hidup manusia bagaikan pelari cepat, sesuatu yang sukar dimengerti, bagaikan segumpal asap, sebuah bayangan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bagaikan tulisan di atas pasir, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan, istilah-istilah yang digunakan oleh manusia untuk menggambarkan tentang singkatnya hidup manusia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hidup manusia adalah satu tanda garis, atau apakah istilahnya tanda sambung ya, yang garis itu di batu nisan, yang ada tanda di situ antara kelahiran dan kematian. Iya, seseorang. Pada ayat pertama kita saksikan bagaimana pemazmur yang pada saat ini Musa melihat kepanaan hidup manusia, dan dari kenyataan itu Musa tampaknya telah mengetahui sejarah nenek moyangnya, yakni dari Abraham sampai kepada generasinya.
Dan perlu menjadi perhatian bahwa sejak Abraham dipanggil, terbentuklah yang namanya umat Tuhan dan tempat tinggal yang tetap, yaitu tanah pusaka. Bagi umat Tuhan itu menjadi masalah yang besar. Dapat terjadi bahwa Musa merenungkan perjalanan kehidupan para nenek moyangnya yang lebih banyak hidup dalam tenda-tenda atau hidup berkemah. Belum lagi saat generasinya yang lahir di Mesir lalu kemudian disuruh berjalan menuju tanah Kanaan. Dan dalam perjalanannya panjang itu, Musa tentu banyak menyaksikan bagaimana pemeliharaan Allah, bagaimana kasih Allah, dan juga bagaimana murka Allah silih berganti dalam kehidupan manusia yang ia pimpin. Menyaksikan semua itu dalam kepercayaannya, Musa mengungkapkan bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Musa menyaksikan bahwa pada akhirnya manusia dalam kefanaannya akan meninggal dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya. Dan Musa yakin bahwa kepada Tuhanlah semua leluhurnya telah kembali. Dan di sini pada ayat yang ke-10 mengungkapkan tentang umur manusia yang terbatas. Di sini dikatakan 70 tahun dan jika ia kuat 80 tahun. Iya. Dan ini menurut pemazmur atau pandangan pemazmur tentang umur ini dikatakan singkat. Iya. Saya lihat-lihat ini almarhum Bapak Nopra. Dia lahir pada tahun 1959, berarti umur 65 ya. Jadi kalau menurut Mazmur belum sampai 70 ya, 70 sampai 80 dikatakan itu singkat ya. Baik kiranya kita sekali merenungkan singkatnya kehidupan. Hidup ini sangat singkat untuk dijalani. Karena itu, marilah menjalani hidup ini untuk tidak menjalani dengan ceroboh. Dan dalam Mazmur 90 ini setelah menjelaskan singkatnya kehidupan, Musa berdoa dan ia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur menginginkan hati yang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Baiklah hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk kita jalani dengan bijaksana. Apakah makna dari firman Tuhan ini bagi kita semua dalam menghadapi duka cita ini? Kita semua adalah umat Tuhan. Kita semua yang ada saat ini pada akhirnya akan
menempuh jalan yang panah, cepat atau lambat, suatu saat kita semua akan mengalami kematian. Cepat atau lambat. Dan itu bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, kita jalani hari-hari kita dengan bijaksana. Ya. Cepat atau lambat, suatu saat kita akan mengalami. Ya. Ada sebuah perlombaan yang dikatakan perlombaan tradisional yang ini ya baru-baru ini banyak daerah yang dilaksanakan. Ini perlombaan sepeda lambat. Ya, perlombaan sepeda dikatakan perlombaan sepeda lambat. Jadi kebalikannya ya dengan sepeda, ya balap sepeda. Siapa yang paling lambat sampai kepada finish, itulah pemenang. Dan itu karena sepeda hanya punya 2 ban. Semakin kita lambat untuk mengayuh, semakin ya besar kekuatan kita dalam ya mengimbangi, menjaga keseimbangan. Jadi rupanya dia punya jalur ya, dan tentu keseimbangan sangat-sangat menentukan tentang ini. Salah sedikit kaki kita bisa menginjak tanah, salah sedikit ya kemungkinan sepeda kita jatuh, dan itu kita dikatakan gugur. Dan yang paling lambat sampai di finish, itulah pemenangnya. Demikian kehidupan kita. Kita berusaha bagaimana agar kita bisa sampai finish. Yang narikwa masakit kaki mulutnya, ko berusaha dito, male nalipidantri, male lako dokter, apakah kita pergi ke apotek atau ke rumah sakit, ya, atau dengan meminum ramuan-ramuan dan lain sebagainya. Ya. Dan ya, tentu keluarga juga ya banyak membantu dalam hal ini. Seperti ya saudara kita ini, ya sungguh luar biasa usaha yang diusahakan oleh keluarga. Namun dikatakan bahwa kehendak kita Tunggu. bukan yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat akan hidup dan kehidupan kita. Ya, kita tetap berusaha, namun satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang mempunyai, Tuhanlah yang menentukan, ya, sampai di mana kita harus hidup. Ya. Jadi saudara kita ini, bapaknya Nopra atau orang tua kita, Bapak Yunus Toding, sebentar akan ya, kita akan
rezeki yang telah disediakan oleh keluarga, dan ia telah beristirahat dari jerih lelahnya untuk menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Misalnya kita terbaik lama apa dikira belum kita kenapa terjadi kedua. Almarhum Bapak Nopra ini adalah umat punya Allah dalam Yesus Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkannya dengan kasih Kristus. Ia memasuki persekutuan yang kekal dengan Allah karena imannya kepada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-14. Jadi kepada semua keluarga, secara khusus mamanya Nopra, anak Nopra, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Sidang jemaat, sidang perkabungan yang kekasih dalam Kristus, yang menjadi perhatian kita yang masih hidup sekarang ini. Firman Allah yang kita baca, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya ini bagi kita yang masih hidup? Manfaatkanlah sebaik-baiknya keberadaan kita di dunia ini berharga. Amin. Mari kita masuk di saat yang kedua. Sejenak kita duduk diri dan membiarkan diri kita untuk diteropong firman Tuhan yang telah kita renungkan pada saat kita bersaat teduh. Semoga Roh Kudus menguatkan kita semua dan kita dimampukan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya keberadaan kita di dunia ini untuk menyerahkan diri kepada Yesus, sehingga hari-hari kita semakin berharga, baik kepada sesama kita maupun terhadap Tuhan kita. Kehadiran kita pada saat ini bertanda bahwa kita saling menguatkan dalam iman.
Terlebih khusus saat ini kita akan mempersembahkan tanda kasih kita dalam mendukung semua apa yang telah diprogramkan bersama-sama baik dalam jemaat OIG, dan saat seperti inilah kita juga akan tetap menyatakan tanda kasih kita bersama dengan keluarga kita, mamanya Nopra sekeluarga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Secara berturut-turut akan menyampaikan kidung penghiburan. Yang pertama, keluarga dari Balebe. Kemudian yang kedua, solo dari ponakan, yaitu anak kasih Sisil. Kemudian yang ketiga, PPDT Jemaat Dusun. Yang keempat, Dasalisme Kamboja. Dan yang kelima, PPDT Jemaat Dusun. Secara berturut-turut disilahkan keluarga dari Balebe.
solo dari anak kita Sisil. Shalom. Malam ini saya akan mempersembahkan lagu untuk orang tua kami yang sudah mendahului kita semua. Baru saja bulan 6 yang lalu kami kehilangan orang tua kami, yaitu almarhum Om Sayang. Dan sekarang Tuhan mengizinkan lagi kami kehilangan orang tua kami yang kami ponakannya memanggil beliau Papa Rantepao atau Papa Parang. Kenapa kami panggil Papa Parang? Karena dulu beliau sering memberikan kami uang tanpa kami minta. Nah, di lembaran uang itu kan ada gambar-gambar pahlawan dan ada yang sambil memegang parang. Jadi kami memanggil beliau dengan sebutan Papa Parang atau Papa Rantepao. Dan sekarang Bapak sudah sembuh sempurna di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Sungguh Berharga Kehidupan. Kehidupan orang yang selalu mengasihimu, Tuhan, dengan segenap hati. Sungguh berharga kehidupan orang yang selalu setia padamu, Tuhan, sampai akhir hayatnya. Kau hibur hatiku dengan sukacitamu untuk bertemu lagi bersama
Parangtepao. PPGT Jemaat Dusun. Setelah itu bersiap dasawisma, kemudian setelah itu PWGT. Di sana bagus deh.
Yake monongi penangku mitandai tulalanku Dami palan arai puang tongko mokoi olomi Parinaya na puang Benti lindunganku Bentiyongan tontong saya kona Uang perangi miala masena Patudu mo pogang paporayambi Mirondong na unturu paren kami Pasomboan mo kamasoganan Lama susah masana kamu mana tubuhan Yake monongi penangku mitandai tulalanku Dami palan arai puang tongku mokoi olomi Parinaya na puang Benti lindunganku Bentiyongan tontong saya kona Lama susah masana kamu mana tubuhan Yake monongi penangku mitandai tulalanku Dami palan arai puang tongku mokoi olomi Parinaya na puang Benti lindunganku Bentiyongan tontong saya kona Parinaya na puang Benti lindunganku Bentiyongan tontong saya kona
Tuhan yang dimuliakan untuk semua gedung penghiburan, kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan dengan hormat saya sebut namanya Bapak Napa. Kepada perwakilan keluarga kami beri kesempatan. Terus semangat untuk kesempatan. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita percaya hanya oleh izin Tuhan kita dimungkinkan oleh bersekutu di tempat ini, saling menghibur satu dengan yang lain, terutama menghibur kami keluarga yang sedang dalam duka cita. Tadi lako kita sonasang, siman lako kita ambil mairi. Dalam kedukaan yang kami alami, biasa nakuat toraya situ don tam potongan. Ya, saya sampaikan di ibadah kedua karena saya berdiri untuk kedua kalinya, bahwa kami sangat merasakan duka di tahun ini. Nah, dalam kedukaan yang kami alami yang begitu bertubi-tubi, kami sungguh imani dan amini bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami. Sekalipun sebagai manusia kami sedih, kami menangis, dan mungkin kadang kami memberontak. Tetapi puji syukur bahwa Tuhan menyapa kami lewat jemaat, lewat masyarakat, lewat Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG, lewat Dasawisma, lewat pemerintah dan berbagai pihak yang bersimpati dan berempati kepada kami. Khususnya malam ini di dalam cuaca yang agak dingin sedikit, tidak mengurangi rasa simpati Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama kami pada malam ini. Terima kasih kepada sumanga teman tuanku sia siuluk, sia keluarga turampo maturu-turu si pakatana misa sola misa. Kami tidak bisa membalas, kami hanya berdoa dari hati yang paling dalam dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan melipat gandakan simpati dan empati Bapak Ibu, melipat gandakan berkat-berkat jasmani dan rohani. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam melayani Bapak Ibu. Kata orang bijak, tak ada gading yang tak retak. Kami pun begitu, sungguh banyak keterbatasan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Membayang tutu kepukada sidi, makile kakang suto balu, si anakku si lek towarra, si mintu rapuh. Kikua kurre sumanga sakit kisonasan. Kurre sumanga. Itulah ungkapan hati dari keluarga, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang berikut penyampaian dari pemerintah. Yang pertama, penyampaian dari pemerintah setempat, dan yang kedua penyampaian dari pemerintah Tanah Toraja. Secara berturut-turut kami beri kesempatan. Yang pertama dari pemerintah setempat.